Oke, selamat sore semuanya. Kita akan lanjut membahas tentang effective communication, effective technical communication yang cukup lama tidak berlanjut. Jadi kita akan mulai membahas tentang gimana caranya nih untuk menghandle atau memberikan solusi terkait challenge tantangan dalam berkomunikasi gitu. Yang pertama, handle challenge to communication. Yang pertama itu membahas tentang communication across culture gitu. Mungkin kalau lokasi tempat kerjanya jadi satu ya, kalau di zona waktu yang sama, di area yang sama, dengan orang-orang dari mungkin dari suku yang sama, dari negara yang sama, itu cara berkomunikasi dengan perbedaan budaya ini tidak relevan ya. Cuman ketika kita mulai satu tim itu ada teman-teman yang beda dari suku, beda budaya, beda bahasa mungkin, beda kebiasaan, ini akan memberikan sesuatu tantangan yang baru gitu, dimana kebiasaan-kebiasaan orang kan cukup berbeda gitu. Ketika kita mulai diskusi atau bekerja bersama dengan tim yang memiliki culture yang berbeda, itu akan mungkin menimbulkan beberapa hal yang cukup mengganggu ya, diantaranya mungkin ada orang yang mendominasi di percakapannya, ada orang juga yang pengen selalu diunggulkan gitu. Ada juga orang-orang atau teman-teman kerja yang tidak mau speak up, tinggal diem aja, tinggal tahu beres gitu. Ada juga yang take decision without talking with the others. Jadi diputusin sendiri, nggak nunggu argumen dari teman-teman yang lain seperti itu. Dan apa namanya, culture seperti ini ketika tidak diselesaikan dengan baik, ini akan memperburuk suasana di dalam tim gitu. Mungkin tim akan bisa jadi nggak nyaman dan produktivitas akan menurun dan lain sebagainya. Dan dari hal-hal yang sedemikian rupa itu, gimana sih cara mengatasinya atau mencegahnya gitu. Yang pertama, establish relationship ya tentunya, yaitu kita harus memperkuat mengenal satu sama yang lain gitu. Pengenalan dari satu orang ke orang yang lainnya, mengenal kebiasaannya, makanan favoritnya mungkin, hobi yang mungkin sama, olahraga mungkin yang disukai apa gitu. Mungkin kalau yang satu suka kartun, kita berusaha untuk menebak kartun apa yang dia suka. Mungkin ketika makanan favoritnya dia apa, kita pas makan siang kita berusaha ajakin makan siang bareng dan lain sebagainya. Itu bisa memperbaiki untuk relasi kita dengan colleges gitu. Kemudian yang kedua, provide context of culture gitu. Nah, context of culture di sini ada dua tipe ya. Kalau secara culture itu ada yang low context sama high context gitu. Yang low context itu orang yang tidak terlalu bertele-tele ketika berbicara gitu. Low context itu nggak terlalu banyak bridging istilahnya. Jadi dia langsung to the point gitu. Ada orang-orang yang suka langsung to the point dan ada orang-orang yang suka di bridging dulu gitu. Jadi kita perlu ngelihat culture orang tersebut atau culture tim tersebut tuh termasuk yang low context atau high context gitu. Kalau memang sukanya yang high context ya kita harus kasih bertele-tele dulu di awal gimana caranya orang itu engage dulu gitu. Tapi kalau yang orang-orang yang suka tim yang suka low context ya kita bisa langsung to the point, memberikan pembahasan tanpa harus takut adanya hard feeling atau apa, karena memang secara culture memang sudah terbiasa seperti itu gitu. Kemudian make use of visual gitu. Make use of visual ini bisa kita lihat ketika ada di PRD atau ada di tiket-tiket pekerjaan kita, itu mostly kan banyak yang lebih teks ya. Jadi ketika kita memberikan presentasi seperti ini juga kebanyakan teks. Nah, kita harus memberikan contoh lebih visualisasinya sih. Jadi ketika kita membuat PRD atau membuat isu yang ada di dalam
ticketing system, itu kita usahakan untuk membuat sesuatu yang lebih visual dan bisa lebih dilihat gitu. Soalnya kenapa? Karena dengan adanya wujud-wujud visual seperti grafik atau flow diagram, itu akan memberikan teman-teman itu lebih cepat menangkap dari apa yang diinginkan dari sang kreatornya, seperti itu. Kemudian kita untuk handle challenges di across culture, yang selanjutnya adalah learning about different cultures. Dan karena culture sini berbeda ya, jadi kita perlu ngerti nih gimana caranya sih ngasih feedback gitu, gimana caranya memberikan apresiasi, gimana caranya mengutarakan kekecewaan. Kita harus memahami sih gitu. Kalau memang di tim atau kebiasaan di tim itu memberikan feedback itu langsung blak-blakan dan dari tim lebih suka seperti itu, ya why not kita mencoba untuk memberikan feedback itu secara directly gitu. Tapi kalau kita ngelihat secara mentalitinya belum terbentuk, mungkin teman-temannya jarang berkomunikasi satu sama lain, pengenalannya masih kurang, ya why not untuk kita memberikan feedback yang di mana kita berikan yang positif dulu gitu. Kemarin udah bagus sih seperti ini gini, kemudian kita berikan gimana kalau kita challenge seperti ini ya, agar lebih baiknya seperti ini gimana. Jadi sebenarnya kita memberikan feedback, tapi jatuhnya kita memberikan seperti suggestion, gimana caranya mereka bisa menerima suggestion itu dengan baik. Sebenarnya dengan perdebatan obrolan itu sebenarnya kita menggiring feedback, menggiring obrolan itu ke feedback yang kita maksudkan, seperti itu. Dan yang receive prize, ketika ada orang yang memberikan pujian atau ucapan terima kasih atau ucapan selamat, gimana caranya kita melihat dulu nih dari teman-teman yang lain seperti apa. Kita perlu memberikan apresiasi dulu ke teman-teman. Ketika di tim udah kita berikan apresiasi, kita ngelihat respon di tim seperti apa. Dan ketika respon di tim memang seperti itu, kita bisa menyambungkan lah, intinya kita bisa beradaptasi dengan culture untuk menerima ucapan terima kasih itu harusnya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah express disappointment, ketika mengekspresikan kekecewaan gitu. Ada beberapa tim yang mungkin langsung belak-belakan, langsung kelihatan kecewa gitu, bahkan mungkin baru berangkat ke kantor udah kelihatan dia lagi moodnya nggak bagus gitu. Mungkin, tapi ada beberapa orang yang sangat pintar menyembunyikan kekecewaannya, jadi dia tetap biasa kelihatan happy, tapi ketika di ruang meeting dia baru menyampaikan kekecewaannya gitu. Dan dari situ kita bisa ngelihat sih di tim apakah lebih suka dengan orang yang udah kelihatan kecewa di awal, atau lebih suka ketika kekecewaan itu disampaikan di dalam forum yang lebih internal seperti itu. Kemudian ada communicating across time zone. Ini juga ketika time zone kita tidak jauh berbeda. Ketika time zone-nya nggak jauh berbeda, dalam hal ini di lokasi yang sama, di negara yang sama yang tidak terlalu berbeda ya untuk zona waktunya, jarang banget ada kejadian seperti ini. Kejadian di mana di chat sekarang balasnya agak lamaan gitu. harusnya minim banget ya, karena memang secara time zone dan waktu bekerjanya tidak jauh berbeda. Di sini masalah discussion across time zone ini kita ada dua pembagian ya, yang sinkronus dan asinkronus gitu. Yang sinkronus discussion itu seperti meeting yang direct ya, meeting yang direct gitu. Meeting yang direct seperti ini karena mungkin zona waktunya berbeda ya, si PIC, penanggung jawabnya meeting tersebut, harus memberikan waktu sekitar 24-48 jam sebelumnya sih. Jadi biar member di meetingnya itu udah aware duluan, udah menyiapkan waktu dengan baik. Kalau memang jadwalnya banyak yang clash atau seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah on-cam video at least for early 5 minutes. Ini untuk memberikan evidence ya, bahwa member-member di meeting tersebut benar-benar hadir dan dapat dipertanggungjawabkan at least di 5 menit pertama. Tapi kalau memang nanti bisa selanjutnya sampai selesai on cam akan lebih baik.
Cuman ya perlu bandwidth yang cukup gede seperti itu. Kemudian summarize the conversation frequently and check for understanding with all. Jadi kita perlu ketika meeting online, meeting sinkronus gitu harus sedikit mungkin langsung di summarize gitu. Jadi kita bahas sedikit apa ya, kita take decision, conclusion di situ. Kita lagi bahas suatu hal, misal bahas A/B testing gitu. Ketika membahas A/B testing, misal fitur di voucher gitu, ya saat itu kita bahas, kita langsung harus take note dan summarize dan take conclusion di situ. Tuh. Kalau nggak segera diambil conclusion di situ, pembahasannya bisa langsung kemana-mana. Ketika pembahasan kemana-mana, dan itu bakal take time too much juga, dan tidak akan efektif di situ gitu. Jadi mungkin ini juga bisa digunakan ketika kita sprint grooming atau sprint planning ya, untuk satu pembahasan, satu tiket pembahasan ya, kita harus segera take decision di situ, take conclusion di situ, dan saat itu juga sebelum kita move ke next issue atau next ticket gitu sih. Kemudian yang selanjutnya adalah share the document with the members. It means sebelum mulai pun kita harusnya udah nge-share duluan nih. Alangkah lebih baiknya sebelum kita share agendanya, kita udah take a note dalam hal ini apa yang mau kita bahas nanti, apa aja problem-problem yang mau kita approach. Jadi ketika member meetingnya datang, mereka udah pada punya bahan, nggak pada datang nggak punya bahan, tapi nanti jadi banyak yang menjelaskan sana kemari dan tidak efisien. Kemudian yang asynchronous discussion ini dalam hal ini diskusi di luar meeting ya, misal diskusi ini di Google Chat mungkin, atau di sosial media yang lain, atau pembahasannya ini ketika daily tapi kita cuman based on omongan aja, belum ada decisionnya gitu. Kita bisa langsung memberikan catatan langsung dari chat message atau dari daily tersebut, itu langsung ke ticketing system gitu. Kalau daily masuk asinkronus ya, mohon maaf, yang asinkronus sih lebih ke chat, lebih ke chat message. Jadi mungkin di grup, mungkin ada komen di ticketing system, dan itu kita harus segera memberikannya ke ticketing system. Soalnya kenapa? Biar kedepannya tidak ada pertanyaan-pertanyaan kembali, itu kemarin seperti apa gitu. Biasanya kita ketika diskusi asinkronus di chat gitu, ini gimana kalau dibuat seperti ini gitu. A/B testingnya dibuat 1 minggu jalan, yang A, yang B-nya 1 minggu kemudian gitu. Nah, tapi ternyata obrolan-obrolan itu tidak di record dengan baik di ticketing system gitu. Jadi ketika dan kurang di highlight gitu. Jadi ketika eksekusi, akhirnya A/B testingnya yang A dijalanin 2 minggu, yang B-nya lupa. Kan bisa jadi kejadian seperti itu ketika asynchronous discussion. Kemudian unblock as many people as possible to improve productivity. Di sini dalam hal ini kita perlu ngurangin ya, atau memberikan perhatian kepada potensial blocker ketika proses asynchronous discussion. Ini contohnya mungkin ketika teman-teman lagi ngechat teman yang lain lagi slow respon, mungkin kita harus langsung nge-mention atasannya atau nge-mention teman yang lain. Dalam hal ini gimana biar teman-teman itu bisa langsung fast res gitu. Misal kalau lokasi kita cuma hanya di Jakarta sama Surabaya gitu, yang Surabaya ngechat ternyata yang teman-teman Jakarta slow res, ya kita harus segera nge-unblock itu dengan cara menelpon yang satunya mungkin dari teman yang satu circle-nya gitu. Mungkin bisa seperti itu juga. Kalau memang di chat nggak balas, ya mungkin ditelepon atau seperti apa, biar secara diskusi asinkronusnya tetap berjalan. Kalau biasanya teman-teman sih biasanya nge-mention ya, kalau di chat message yang lain gitu, di mention biasanya langsung bunyi, kecuali kalau di silent semuanya. Tapi harusnya karena memang profesionalisme ya, harusnya kalaupun di mute harusnya di mention ya tetap bunyi sih, seperti itu.
Itu kemudian yang terakhir, when something goes wrong. Ini when something goes wrong ini apa namanya, blaming dan saling menunjuk satu sama lain itu tidak diperbolehkan ya. Jadi ketika ada hal yang berjalan tidak sesuai dengan rencana, tidak sesuai dengan keinginan, itu fokus yang pertama adalah kita nyari problemnya sih, bukan nyari siapa yang salah gitu. Kita nyari problemnya gimana, kemudian kita harus fokus ke what went wrong, apa yang sedang berjalan tidak baik gitu, dan gimana caranya untuk menjaga agar itu tidak terjadi lagi gitu. Jadi misal ada hal di flash sale ternyata diklik dia error gitu. Ketika kita mencari siapa yang salah, itu kan kita juga makan waktu ya. Siapa nih codingan, siapa yang salah, itu juga pasti makan waktu gitu. Perlu nyari isunya dulu, tiketnya dulu, yang siapa gitu. Kita perlu nyari coding yang salah di bagian yang mana. Tapi kalau kita fokus ke ke masalahnya kan kita langsung bisa ngelihat. Mungkin di lognya, ketika di back end atau di front end kita bisa lihat lognya. Ketika di front end kita bisa ngelihat errornya apa, dan biasanya ketika di reproduce itu keluar di line yang mana, dan kita bisa langsung solving di situ gitu. Tapi kalau kita fokus ke siapa yang melakukan, ya bakal take time too much, dan isu itu nggak akan cepat selesai juga gitu. Dan fokusnya gimana caranya hal-hal tersebut bisa diminimalisir kejadiannya di hari ke depan gitu. Kalau memang user saat itu lagi banyak-banyaknya, ya gimana caranya, mungkin kita melakukan stress test atau load test di mana waktu peak time itu kisaran concurrent usernya berapa dan lain sebagainya, dan kita bisa mulai take lesson learn dari situ sih. Kemudian ada postmortem discussion di video kemarin, yang di video tersebut yang saya lihat itu dari user ini, dari konten kreatornya memberikan 2 contoh gitu. Yang pertama contoh di mana si manajer ketika masuk manajernya dia langsung nanya, "Ini ulah siapa sih?" Jadi ini JMV-nya jadi turun nih, ulah siapa? Misal kayak gitu. Terus ada satu programmer bilang, "Waduh, saya saat itu pas gak di kantor. Ini gara-gara yang satu tuh pas kerja teleponan mulu," gitu. Jadi akhirnya nyalahin yang teleponan. Terus yang teleponan juga langsung nyalahin. Nah, kalau saya udah tahu ada error saat itu, ya saya berhenti teleponannya. Karena saya pas teleponan nggak ada yang ngasih tahu, ya saya lanjut teleponan karena emang nggak ada hal yang urgent, nggak ada hal yang emergency. Dan telepon ke teman-teman misal di kantor yang lain, dan itu juga membahas tentang fitur gitu. Nah, terus akhirnya nyalahin yang satunya. Nah, lu kenapa ada error kayak gitu, nggak ngasih tahu? Jadi akhirnya salah-salahan. Terus yang terakhir akhirnya nyalahin manajernya. Nah, karena kenapa sih bapaknya nggak ngasih tahu dari awal? Kan fitur ini sebenarnya kita bisa handle dari awal. Kenapa nggak dimasukin ke sprint kemarin gitu? Jadi saling salah-salahan gitu. Kemudian si content kreatornya di compare dengan diskusi yang satunya gitu. Diskusi yang satunya tuh manajernya datang kayak, sistem berjalan lancar sih, nggak ada komplain yang terlalu banyak gitu. Ya mungkin, tapi ini bukan hal yang terbaik yang kita punya sih, tapi gimana, ada masalah apa sih kok ini nggak form terbaik dari kita gitu, mulai tanya. Dan ketika dipancing pertanyaan gitu, rather than orang-orang yang di tim itu blaming, akhirnya mereka saling minta maaf. Malah mereka yang minta maaf, kita nggak perlu nge-blame siapa yang salah gitu. Jadi mereka langsung memberikan kayak memberikan permintaan maaf kenapa mereka tidak fokus saat itu, kenapa mereka kelolosan saat itu, dan mereka semua akhirnya lebih aware dan memberikan
post-mortem discussion yang lebih sehat dan bisa memberikan lesson learn yang bagus untuk kedepannya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, using this time to learn as a team and put a plan into place to reduce this issue going forward. Ya, tadi ya dari discussion tersebut kita bisa ngelihat sih kita ngambil benefitnya apa gitu dari kejadian-kejadian ini. Ya, benefitnya dari kejadian-kejadian tidak diinginkan itu kita bisa tahu sih bahwa ada banyak hal yang kita belum handle mungkin, dan dari situ kita bisa memberikan yang berharga gitu, bagaimana kedepannya bisa lebih baik lagi, dan kita bisa take itu sebagai learning gitu sih. Kemudian yang terakhir, project failure are bound to happen, but not let them cause you and your team to lower your communication bar. Jadi jangan sampai dengan adanya kegagalan project atau kesalahan tersebut itu menjadikan kamu dan kita dan tim itu untuk mengurangi komunikasi gitu. Jadi hal-hal tersebut mungkin cukup wajar ya terjadi gitu. Tapi jangan menjadikan hal itu merenggangkan bonding di tim gitu. Seperti itu. Dan dengan seperti itu ya kita harus memaklumi dengan ketika kita mengurangi komunikasi di tim, saling salah-salahan dan lain sebagainya, akhirnya di tim akan merasakan tidak nyaman dan itu tidak bagus untuk keberlangsungan di tim. Itu sih. Terima kasih.